Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang Maha Kuasa, Engkau telah memberi kami sabdamu sebagai lampu penuntun langkah kami dan obor penyuluh jalan kami. Lewat Roh-Mu yang kudus, berikanlah kami telinga yang rela mendengarkan dan hati yang ingin tahu kehendak-Mu, supaya kami dapat menikmati sukacita dalam firman-Mu. Demi Kristus sabda-Mu yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Pada waktu itu, bergembiralah Yesus dalam Roh Kudus dan berkata, "Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi Engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapa-Ku, dan tidak ada seorang pun yang tahu siapakah anak selain Bapa, dan siapakah Bapa selain anak, dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakan hal itu." Sesudah itu berpalinglah Yesus kepada murid-muridnya tersendiri dan berkata, "Berbahagialah mata yang melihat apa yang kamu lihat. Karena aku berkata kepada kamu, banyak nabi dan raja ingin melihat apa yang kamu lihat, tetapi tidak melihatnya. Dan ingin mendengar apa yang kamu dengar, tetapi tidak mendengarkannya." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, bersyukur merupakan hal yang sangat penting dalam hidup para pengikut Kristus. Kita dinasihati agar selalu mengucap syukur dalam segala hal, sebab itulah yang Allah kehendaki. Di dalam ucapan syukur sudah selayaknya kita mempunyai alasan untuk bersyukur. Bersyukur tanpa alasan yang jelas adalah ucapan kosong di bibir. Saudaraku yang terkasih, melihat ke-70 murid pulang mendapat sukacita, Yesus bergembira dalam roh dan bersyukur. Yesus bersyukur kepada Bapa dengan dua alasan. Pertama, karena karunia Allah bagi para murid yang mengenal Yesus Kristus berkuasa untuk menaklukkan kuasa iblis. Pengakuan mereka, setan-setan takluk dalam nama Yesus, adalah pengakuan kedaulatan dan kuasa yang dimiliki oleh Yesus. Yesus bersyukur atas pemahaman mereka itu. Dan yang kedua, karena Allah berkenan kepada mereka. Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Berbahagialah mata yang melihat apa yang kamu lihat." Hanya mereka yang terpilih, yang dikaruniakan kesempatan untuk melihat yang tidak dilihat oleh orang lain, telah melihat kuasa Allah bekerja. Yesus yakin bahwa Bapa sendirilah yang menguakkan rahasianya, bahwa Yesus adalah Tuhan yang berdaulat. Saudara-saudariku yang dicintai oleh Tuhan, bersyukur adalah tindakan yang muncul dari dalam diri seseorang karena mengalami Tuhan dan menerima anugerah-Nya. Tindakan syukur ini nyata dalam bentuk pengakuan atas kuasa dan kedaulatan Tuhan atas segala perkara. Jadi saudara-saudariku, jangan asal bersyukur. Bersyukurlah karena kita telah melihat bahwa Yesus adalah Tuhan yang berdaulat
dan berkuasa atas hidup kita. Bersyukurlah karena Bapa berkenan mengaruniakan dan menyingkapkan kemuliaan dan kuasa Yesus sehingga kita dapat melayaninya. Kitalah orang-orang yang Allah perkenankan untuk menikmati segala karunia-Nya. Yesaya menegaskan kepada umat Israel untuk bersyukur karena suatu tunas akan keluar dari tunggul Isai dan taruk yang akan tumbuh dari pangkalnya akan berbuah. Ada 1001 alasan untuk bersyukur. Maka sungguh memprihatinkan jika ada orang yang hari-harinya hanya mengeluh dan akhirnya lupa bersyukur. Padahal kita tahu bahwa bersyukur adalah pintu masuk untuk berkat-berkat yang lain. Selamat bermenung. Tuhan memberkati kita. Amin. Allah Bapa kami yang maha baik, kami bersyukur atas rahmat dan berkat yang selalu tercurah dalam hidup kami. Kami bersyukur atas masa Advent yang Kau berikan kepada kami untuk dapat mempersiapkan diri menyambut kedatangan Putra-Mu di dunia ini, Tuhan kami Yesus Kristus. Semoga kami selalu setia, tabah dan waspada dalam menantikan Sang Mesias dalam hidup kami, sebab Dialah junjungan kami kini dan untuk selama-lamanya. Amin. Kami berdiri di hadapan-Mu, ya Roh Kudus, pada saat kami berkumpul di dalam nama-Mu. Bersama-Mu sendiri yang membimbing kami, membuat diri-Mu nyaman berdiam di hati kami. Ajarilah kami jalan yang harus kami tempuh dan bagaimana kami harus mengikuti jalan itu. Kami lemah dan berdosa. Jangan biarkan kami mendukung kekacauan. Jangan biarkan kebodohan menuntun kami ke jalan yang salah. Jangan pula keberpihakan mempengaruhi tindakan-tindakan kami. Kiranya kami menemukan di dalam Engkau kesatuan kami, agar kami boleh berjalan bersama menuju kehidupan abadi dan tidak menyimpang dari jalan kebenaran dan apa yang benar. Semua ini kami mohon kepadamu yang berkarya di setiap tempat dan waktu dalam persekutuan dengan Bapa dan Putra untuk selama-lamanya. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu
waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih sudah menyaksikan renungan hari ini. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan tombol loncengnya agar Anda yang pertama mendapatkan notifikasi updatean renungan harian dari Komsos Keuskupan Padang. Dan bagikan ke sosial media agar saudara-saudara kita dapat mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan.